Ya pemirsa, Indonesia harus menelan kekalahan melawan Vietnam pada malam hari ini dengan skor 0-3. Shane Patinama here with me. Seems like it was kind of like a tough game. Did you expect this game before the game started? No, of course. Vietnam is a good team. We know it's not gonna be an easy game, but we had a good plan, and we had some unfortunate goals against us. I think for most times we had control over the game, but we had to be more clinical and we had to create more chances. And they, in the counter attack, they were dangerous, and we had to do better there. But we have to learn from this, Yeah. It was some attack from Indonesia, of course, obviously, and we saw some of the good attacks towards Vietnam. What do you think we can do better next against Singapore? Oh, I think we do what I said. We do a lot of things well. We come to a lot of attacks. We come to the last third phase. But I think in the end we need to be more, clinical. The last pass, the last action needs to be a little bit better. And but we play good football, so we need to be build on that, and we need to get to the last third better. Create chances and score the goals. Last chance against Singapore. You have the good future about that game. Yeah, no, for sure. We lost this game, really unfortunate. But we have all the confidence in our team. We have a good team. We have a good game plan. We know how to play, and now we have to learn from this, learn from the mistakes, and then against Singapore we need to play our game and win the game. That's what we have to do. Thanks, thank you very much. Ya, pemirsa, itu tadi disampaikan oleh Shane Patinama, dan selanjutnya sudah ada Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Pertandingan yang cukup sulit sepertinya melawan Vietnam. Apakah umpan-umpan yang diberikan oleh tim Garuda sudah seperti ekspektasi Ridho? Tentunya dengan hasil kalah 3-0 ini kita harus evaluasi lagi karena taktik kita mungkin belum jalan di hari ini. Kita akan belajar as a player, as a coaches, semuanya di lapangan secara taktikal. Jadi kita masih ada satu pertandingan. Ini akan semuanya bisa terjadi di sebuah turnamen. Jadi kita fokus ke depannya melawan Singapura. Satu harapan lagi nanti melawan Singapura, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki prioritasnya? Kita harus all out, nggak mau lagi karena ketika kita menang kita bisa lolos, ketika kita kalah kita gugur. Jadi harus all out lawan Singapura. Ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk supporter di rumah? Terima kasih sudah datang. Mohon maaf kami masih mengecewakan. Kita akan belajar dan kita akan maju melawan Singapura. Terima kasih. Ini bola, hati-hati, nggak boleh salah sedikit pun. Rizky Ridho. Ya.
Ini seperti yang lu bilang. Baru lu sampein. Coba kita lihat dulu, bener nggak? Kan tuh. Iya, aduh sakit tuh Bang. Oh, ini kayak waktu itu James di ini waktu itu James Rodriguez sempat Iya. tuh. Aduh sakit tuh ngilu banget. gua. Ya itu disuntik ya. Maksudnya disuntik dalam tanda kutip dengan dengkul itu foul yang menurut gue harusnya ada tindakan dari wasit ya. Gak ada 2 menit pak, ya Belum. Karena ngilunya ngilu banget. Ya. John Hartman pun kita lihat ikut ngilu, dia sampai makan permen karet dulu, cukup tegang, dia masih dengan gaya Luis Enrique ya, nonton dari atas dulu. Karena ini tulang ekor belakang. Iya, Ya. Dan usia beliau tidak lagi muda Ya, kan? kita nggak bisa nerangin secara medis ya, tapi secara kita main-main bola fan football mah, kalau kesuntik di situ, Aduh, berhenti sih gua. ya. Ingat Neymar. Ini nomor 7 bener yang ngomongin. Suan Manpam. Ya kita berharap Ya. semoga Tom Hai tidak Ya. terjadi yang tidak kita inginkan ya. Udah disuntik. Oh kayak Neymar ya, benar-benar kayak Iya, Neymar. Neymar. Terus nih, klasik Vietnam. Tapi kalau kita melihat dari rekornya tim nasional lawan tim-tim yang tak ketemu satu pemain, ingat Singapura Indonesia tahun 2004 kalau nggak salah deh, 2 selesai di tackle sampai cedera sampai di Itu ya. final. Kayak emang udah diincar. Ya karena jelas dalam 2 pertandingan ini memang Tom Haye adalah pemain yang benar-benar berpengaruh ya. Di pertama dia 3 assist, ya. Kedua juga golin pakai tendangan bebas. Yes. Emang benar-benar yang kontrol pemain kan Tom Haye ya. Ya. Bisa turun bermain di belakang dari Mitchell Baker itu sendiri, dan yang menarik adalah pergerakan dari Donitri yang akan menyulitkan para pemain belakang dari Vietnam. Ya dan juga nama-nama pemain yang ada di substitution ataupun juga pemain-pemain cadangan 159.000. Dan ini dia paling line up dari Vietnam, mirroring dari tim nasional Indonesia 3-4-3 juga, dan harus diakui bahwa di Ya. depan mereka juga sangat berbahaya. Mereka pemain nomor punggung 9 yang tadi sudah dibahas. Wah, ini dia kick off-nya. Gue jadi lumayan ngerti kenapa orang bilang siaran di sini berisik. lumayan paham. Lu kan di sini pertama. Iya, makanya gue ngerti aja. Waktu pertama lu nggak nyadar lu berisik. Gak nyadar gue. Ternyata sudut pandang orang ketiga lumayan berisik kita ya. Gar. Ini gue bilang, hati-hati, nggak boleh salah sedikit pun. Rizky Ridho. Ya, Ini seperti yang lu bilang. Baru lu sampein. Coba kita lihat dulu, bener nggak? kan tuh. Iya, aduh sakit tuh Bang. Oh, ini kayak waktu itu James di ini waktu itu James Rodriguez sempat Iya. tuh. Aduh sakit tuh ngilu banget. Gue Sudah dapat pressing yang cukup ketat dari para pemain Vietnam. Dan Iya. sekali juga dari kontrol dari Jerman. Berbahaya di Vietnam. Main. Iya. Baik. Serangan pertama dari Nguyen Hai Long. yang membuat Indonesia saat ini tertinggal berdasarkan analisa Yuka tadi bagaimana? Jadi awal dari kesalahan ya, jadi dimaksimalkan banget dan onside, clearly onside. Kembali bukan kesalahan, tapi kita lihat reading the ball-nya salah nebak lagi. Seperti yang tadi gue bilang, ketika Kamboja juga cetak gol, dia bersiap apakah itu di crossing atau di passing, ternyata bolanya langsung ditendang dan menjadi gol di menit-menit awal ini. Apa tidak? Sonderan dari Nguyen Oh, Phan. iya, betul. Ya. Van Sama sayap Vliet. ini. Ayo, mumpung masih menit awal. Kalau masih menit awal, justru masih banyak peluangnya. Untuk kita kemana dia akan berikan. Bola diberikan lambung kepada 2 pemain Indonesia. Coba lakukan head di belakang, tapi belum bisa sampai ke Ragnar tadi. Hati-hati, baik. Rizky Ridho kemarin. Baik. Ketinggalan 2-0. Kali ini sebuah gol dari Nguyen Hai Long. Selebrasi yang cukup provokatif ya, menunjukkan emas patch yang ada di sebelah kanan. Kita juga akan dapatkan itu mudah-mudahan tahun ini, tapi ini dia harus kita bisa samakan dulu ini. Kita lihat tadi out of position sepertinya dari sebelah kanan. Dan itu sepertinya sudah diincar ya. Ini titik yang sama, teman-teman. Sebagai dari gol pertama tadi, dan lagi counter attack kali ini tidak ada pemain di sana. Rizky Ridho lagi sedang melakukan serangan. Ini yang harus diperhatikan, bahwa bisa mengubah dari Vietnam bertahan langsung menyerang dan cetakkan gol kedua. Dan kembali 3 gol yang bersarang di Nadeo adalah 3 gol dari yang dekat, dari yang sebelah kanan dia.
Dan mudah-mudahan wake up, yuk wake up call untuk Indonesia. Hey, berani kau nabrak dia, ha? Gak bisa pulang kau. 13. Taylor Nguyen. Tuh. Oh, bola lewat, orang nggak boleh lewat. Keras ya. Ini cantik. Kita lihat. Pelan, nggak apa-apa, pelan. Kanan, ke Tom Haye. Ini dia. Rasain dulu. Ini dia. Pandai. Upaya yang berani dari Michel dengan bola datar, tapi dia serahkan kepalanya untuk melakukan heading di bawah tadi, walaupun belum bisa mengenai kepalanya, tapi kita upaya yang patut kita apresiasi. Tuh, Di awal babak kedua ini ya. reaktif ya kita ya. Iya, jadi kayak tuh. Dari sisi Ini kanan masih masuk. ada kekosongan di sana, beruntung tadi sebuah intercept yang sangat krusial dari Shane Patinama. Passing ke kanan. Angkat bola Eliano sebuah umpan yang disambut oleh Michel Baker yang berusaha dengan sangat keras mencari bola untuk dimasukkan ke gawang Vietnam. Ada benturan yang cukup keras juga tadi ke arah Michel Baker. Sayang belum terarah di sini kita lihat. Cukup keras. Insting predator strikernya sudah sangat terlihat Michel Bakernya. Ya, get ini ya. Kasih bisa, ayo. Gavens, Baker masuk. Tim Gavens, Beckham Putra, dan siapa satu lagi? Wah, ini mau full offense nih kayaknya ini. Serang. Ya, ditarik oleh Manguang, Donitri, dan Donitri tarik. Jens Raven tadi dua striker di depannya. Betul. Lebih tenang gitu nontonnya. 75 gol nih satu nih. Nah, 85 satu juga. Ya. 92 menang. Ya. Baik. Offside. Onside. 3-0 lagi-lagi kecolongan dari sebuah serangan balik yang sangat cepat. Tidak diduga-duga. Serangan balik cepat Vietnam tadi langsung menghasilkan gol yang ketiga dari Nguyen Xuan Song di sana. Ya, kita lihat bagaimana ada 1-2 pemain yang koordinasi posisinya Ini bakal lengah ini ya. Tinggal ya. dan sudah dikejar oleh Shane Patinama ya, tapi memang finishingnya sangat akurat dan memang sedikit sulit. Ini yang ditakutkan oleh kita sejak babak kedua dimulai, serangan-serangan balik dari pemain Vietnam yang mungkin tidak menguasai bola, tapi mereka menguasai pertandingan dengan efektivitasnya, dan terjadi di gol ketiga dari Vietnam dengan pemain yang baru saja masuk. Nguyen Xuan Song. Nah, ujung tombak. Cetak gol keduanya di kompetisi ini berarti. Siapa sangka gol dari sisi Vietnam ya, menit 70-annya ya. Betul. Aduh, pusing coy. Serangan cepatnya, serangan balik terlalu cepat. Ini Coach John udah mulai puyeng dia. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.